Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Intan Yutadi, NIM C0D020049. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan, job order cost. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa akun yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan jasa dan merchandising. Ini termasuk 3 jenis akun persediaan, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, dan yang ketiga barang jadi. Di mana setiap barang yang sudah jadi akan dimasukkan dan disimpan dalam gudang penyimpanan. Siklus akuntansi biaya yang terdapat pada perusahaan manufaktur dimulai dari pencatatan harga dari setiap barang baku yang akan digunakan. Kemudian mencatat biaya-biaya yang akan dikeluarkan lainnya, seperti yang pertama biaya tenaga kerja dan yang kedua biaya overhead pabrik dan lainnya. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan dalam menyajikan informasi harga pokok produksi, dan siklus akuntansi ini juga dipakai untuk mengikuti proses pengelolaan sebuah produk, mulai dari awal masuknya bahan baku dalam proses produksi, serta diakhiri dengan penyimpanan dan menjadi sebuah produk yang siap untuk dipasarkan. Karakteristik harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan tersebut seperti yang dijelaskan di atas, mempengaruhi pengumpulan biaya produksinya. Untuk itu, menggunakan cara sistem ekonomis order quantity, metode harga pokok pesanan adalah sebuah cara pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan. Untuk dimulainya pengelolaan adalah setelah adanya sebuah pesanan. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik harga pokok pesanan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pemproduksi. Yang kedua, ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk. Yang ketiga, biaya bahan baku dalam dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya yang produksi. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima, saat pesanan telah selesai diproduksi. Manfaat informasi menggunakan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dari sebuah perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan pesanan. Tujuan dari diterapkannya metode ini adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari setiap pesanan atau untuk persatuan. Metode harga pokok pesanan ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu A. Produksi bersifat terputus sesuai dengan pesanan yang diterima. B. Spesifik produk sesuai dengan permintaan pemesan. C. Pengumpulan biaya produksi dilakukan melalui kartu biaya pesanan yang berisi rincian setiap pesanan. D. Total biaya produksi dihitung setelah pesanan selesai. E. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. F. Pada umumnya akumulasi biaya menggunakan biaya normal. G. Produk yang sudah selesai langsung diberikan pada pemesan. Adapun manfaat informasi harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentu harga jual pesanan. Dengan demikian biaya produksi untuk setiap pesanan akan berbeda, tergantung dari spesifik yang diminta pesanan. Hal ini akan menyebabkan harga jual yang dibebankan kepada pemesan ditentukan oleh besarnya setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Yang kedua, pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Yang ketiga, alat untuk memantau realisasi biaya produksi saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan. Yang keempat, menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk atau membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru rugi. Yang kelima, harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca.
Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih dalam proses. Dengan demikian, maka manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi. Namun sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.